Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan ikutan bagi seluruh umat manusia, pada umumnya umat Islam khususnya. Baik, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi kami tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang ekonomi. Sebelum kami memasuki materi, izinkan saya menyebut nama pemateri, yaitu yang pertama, pemateri pertama yaitu Awalinda, pemateri kedua Aulia Sari, pemateri ketiga saya sendiri Besenur Ramadhani Syam, pemateri keempat Aulia Ramadhani, pemateri kelima Rizka Sari. Baik, itulah kami akan memaparkan materi masing-masing. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Pembahasan yang pertama yaitu apa sih itu teknologi informasi? Definisi teknologi yaitu suatu keilmuan yang mempelajari dan mengembangkan kemampuan suatu rekayasa dengan langkah dan teknik tertentu dalam suatu bidang. Dan definisi informasi yaitu data yang diproses yang memiliki nilai arti bagi si penerima dan memiliki nilai nyata sehingga dapat dipakai sebagai dasar untuk mengambil keputusan dan terasa bagi keputusan saat itu maupun keputusan mendatang. Jadi, secara umum, teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, pendukung, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras atau hardware, dan perangkat lunak atau software. Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang ekonomi antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada e-banking. E-banking didefinisikan sebagai penghantaran otomatis jasa dan produk bank secara langsung kepada nasabah melalui elektronik. Saluran komunikasi interaktif. Nasabah dapat mengakses e-banking melalui piranti pintar elektronik seperti komputer atau PC, PDA, ATM atau telepon. Saluran dari e-banking yang telah diterapkan bank-bank di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama itu adalah ATM atau Automated Teller Machine atau anjungan tunai mandiri. Ini adalah saluran e-banking paling populer yang kita kenal. Fitur tradisional ATM adalah untuk mengetahui informasi saldo dan melakukan penarikan tunai. Yang kedua itu ada phone banking. Ini adalah saluran yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan bank via telepon. Pada awalnya, lazim diakses melalui telepon rumah. Namun seiring dengan makin populernya telepon genggam atau HP, maka tersedia pula nomor akses khusus via HP bertarif panggilan flat dari manapun nasabah berada. Yang ketiga itu adalah internet banking. Ini termasuk saluran teranyar e-banking yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi via internet dengan menggunakan komputer atau PC atau PDA. Yang keempat itu ada SMS atau m-banking. Saluran ini pada dasarnya evolusi lebih lanjut dari phone banking yang memungkinkan nasabah untuk bertransaksi via HP dengan perintah SMS. Di balik kemudahan e-banking tersimpan pula resiko, untuk itu diperlukan pengaman yang baik. Yang kedua itu adalah e-commerce. Perdagangan elektronik atau e-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www atau jaringan komputer lainnya.
E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Industri teknologi informasi melihat kegiatan e-dagang ini sebagai aplikasi dan penerapan dari e-bisnis yang berkaitan dengan transaksi komersial seperti transfer dana secara elektronik, SCM atau supply chain management, e-pemasaran atau e-marketing, atau pemasaran online atau online marketing, pemrosesan transaksi online, pertukaran data elektronik, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu manfaat teknologi informasi dalam bidang ekonomi. 1. Pemasaran online. Kemajuan teknologi memudahkan para produsen dan distributor dalam memasarkan produk. Mereka tidak harus berkeliling untuk memproduksikan produknya kepada khayalan. Cukup memodalkan domain dan perangkat daring lainnya. Produk sudah dapat diketahui oleh calon konsumen. Sebagai dampaknya, produk akan diketahui tidak sebatas daerah tertentu saja, melainkan diketahui oleh orang-orang di lingkar luar yang kemungkinan tidak pernah dijangkau oleh produsen. Selain itu, biaya yang dikeluarkan akan relatif lebih kecil jika dibandingkan memuat iklan di media lain. 2. Kemudahan transaksi perbankan bagi nasabah. Menarik uang atau tabungan di bank menjadikan suatu hal yang mengesalkan jika harus mengantri berjam-jam. Namun, hal tersebut sudah dapat diatasi hanya dengan memiliki sebuah kartu plastik yang lazim disebut kartu ATM. Nasabah cukup memasukkan kartu ATM dan PIN serta mengetik sejumlah uang dibutuhkan di mesin ATM, dan uang pun akan segera diproses. Selain itu, kartu ATM juga memudahkan nasabah dalam berbelanja. Ia tidak perlu membawa uang ke toko mal dan lainnya. Dan terakhir, kemudahan dalam administrasi keuangan. Profesi bendahara atau akuntan membutuhkan ketelitian yang tinggi untuk membuat laporan keuangan. Seorang akuntan membutuhkan waktu yang lama untuk menghitung deretan angka jika dilakukan secara manual menggunakan kalkulator. Selain waktu yang lama, kadangkala terdapat kekeliruan, namun hal tersebut bukan zamannya lagi. Akuntan cukup memasukkan angka-angka ke dalam suatu aplikasi dan laporan keuangan akan terhitung secara otomatis. Di sisi lain, teller di bank tidak mungkin menghitung uang satu lembar. Ia membutuhkan suatu teknologi mutakhir untuk menghitung uang secara cepat dan tepat agar nasabah tidak lama mengantri. Di sini saya akan membahas tentang dampak-dampak teknologi informasi dalam bidang ekonomi. Dan terlebih dahulu kita bahas yaitu dampak positif. Dampak positif teknologi informasi dalam bidang ekonomi yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Perekonomian suatu negara dapat dilihat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di negara tersebut. Semakin tinggi perkembangan teknologi informasi, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Yang kedua, yaitu perusahaan tidak perlu membuka cabang distribusi. Dengan fasilitas pemasangan iklan pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Karena itu, perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas. Sebab, pembeli yang mengakses internet tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Yang ketiga, yaitu pengeluaran lebih sedikit, karena pegawai tidak banyak. Persaingan kerja bidang ini cukup sulit, sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuannya. Perkembangan teknologi dan ekonomi akan berdampak pada penyerapan dan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan. Itu sebabnya kebanyakan perusahaan di bidang ini hanya memiliki sedikit pegawai, sehingga pengeluarannya pun lebih sedikit. Nah, sekarang kita beralih ke dampak negatif. Dampak negatif yang pertama yaitu cybercrime. Cybercrime ialah kejahatan yang dilakukan seseorang dengan cara ilegal yang menyebabkan kerugian sangat besar. Contohnya, mencoba masuk ke jaringan dengan maksud mengeksplorasi ataupun mencari kelemahan sistem jaringan. Yang kedua itu hacking. Hacking ialah usaha memasuki sebuah jaringan dengan maksud mengeksplorasi ataupun mencari kelemahan sistem jaringan, seperti hacking pada situs Facebook yang sering terjadi sebagai sarana jual beli online, sehingga menimbulkan kerugian
bagi penjual maupun pembeli. Yang ketiga yaitu cracking. Cracking ialah usaha memasuki sebuah jaringan dengan maksud mencuri, mengubah, ataupun menghancurkan sistem atau file yang disimpan dalam jaringan tersebut. Dalam dunia bisnis online, tentu hal ini menimbulkan kerugian sangat besar. Yang keempat, yaitu kekerasan dan gore. Kekejaman dan kesadisan juga ditampilkan dalam dunia bisnis internet. Karena dalam segi bisnis dan isi di internet tidak terbatas, maka para pemilik situs menggunakan segala cara untuk menjual situs mereka. Salah satunya dengan menunjukkan hal yang tabu atau hal yang tidak pantas untuk ditonton. Baik teman-teman, sekarang kita masuk di materi contoh penerapan teknologi informasi dalam bidang ekonomi. Seperti yang kita ketahui bahwa populasi manusia semakin meningkat tiap tahunnya. Akibatnya dapat kita lihat pada peningkatan kebutuhan akan pangan sehingga banyak orang yang ingin melakukan bisnis di bidang makanan. Beberapa aplikasi yang sudah digunakan di berbagai restoran ataupun industri makanan yakni penggunaan kartu kredit. Penggunaan kartu kredit di sini digunakan untuk melakukan pembayaran serta pemesanan makanan dengan menggunakan aplikasi yang berbasis layar sentuh. Akan tetapi, ada aplikasi yang lebih canggih yang digunakan di berbagai toko untuk meningkatkan potensi berkembangnya bisnis secara global. Yang pertama yaitu pengelolaan restoran dengan menggunakan aplikasi berbasis tablet PC. Breadcrumb merupakan aplikasi yang menyediakan tampilan visual dari meja, menu makanan serta bahan makanan digunakan, informasi makanan, serta pemesanan meja dengan menggunakan aplikasi berbasis tablet PC. Aplikasi ini akan mengirim semua data-data pelanggan di restoran tersebut langsung ke dapur sehingga dalam hal ini aplikasi tersebut dapat mempermudah pelayanan serta mempercepat produksi makanan. Yang kedua yaitu mesin vendor makanan berbasis touchscreen. Mesin vendor seperti Mobela yang menjual es krim dan dapat memproduksi berbagai variasi rasa dengan waktu yang sangat cepat dengan menggunakan mesin yang berbasis layar sentuh. Baik, itulah materi yang sempat kami sampaikan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.